siang hari ini. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang sehat ya. Andai pun ada yang sakit, mudah-mudahan Anda cepat sembuh ya. Jangan lupa produk FKC-nya, produk Well Series-nya dikonsumsi supaya kondisi Anda cepat bugar kembali ya. Oke. Dokter Tes gimana dok? Selamat siang Mbak Reni, Pak Oli, Bapak Ibu semuanya, FKC Family dimanapun Anda berada. Saya sehat walafiat. Sehat walafiat. Hati gembira. Hati gembira. Kayak lagu deh, hatiku gembira. Oke, kita berharap semuanya di sini, Anda juga yang di rumah, yang di kantor, mungkin yang lagi dalam perjalanan, semuanya bahagia ya dan sehat ya. Saya ada data mengenai ISPA ya. Ini 10 penyakit tertinggi di Indonesia. Ternyata ISPA itu masuk nomor 2. Okay. Nomor 1 hipertensi. Ini saya punya data dari 2018, 19, 2020. Jadi lumayan baru ya Dokter Tris, karena agak-agak susah kalau di Indonesia itu untuk mendapatkan data. Dan ini saya juga dapat selama 1 jam saya kutak-katik akhirnya dapat juga datanya ya. Jadi di 2018 itu sekitar 8.000 sekian kasusnya ya, itu udah pria dan wanita. Kemudian 2019 itu naik ya. Kemudian di 2020-nya hampir sama dengan 2019 ya. Artinya ada kenaikan dari di 2018 ya. Sekarang sudah di 2023 pastinya angkanya juga sudah bergeser ya. Dan yang sepanjang sepengetahuan saya, mungkin juga nanti Dokter Tes boleh koreksi begitu ya, atau boleh menjelaskan ya, karena ini sepengetahuan saya. Nah, dari yang saya tahu ISPA itu banyak kena ke anak-anak. Mungkin kita mulai dengan ISPA itu sendiri apa? Oke, silakan ya. dok. Seperti tadi Mbak Reni katakan, enggak usah disebutkan satu-satu. Saya percaya dengan adanya acara dari FKC yang setiap hari Rabu dan mungkin hari lain, itu adalah pengetahuan buat kita semua dan keseharian kita tentang kesehatan yang paling tidak menambah sedikit yang sudah kita tahu supaya lebih tahu lagi atau lebih jelas. Benar. Contohnya seperti yang kita akan bahas hari ini tentang ISPA. Sebenarnya ISPA itu adalah singkatan dari infeksi saluran pernafasan atas. Tapi ada beberapa yang mengartikan sebagai infeksi saluran pernafasan akut, ya. Tapi sebenarnya ini penyakit yang berhubungan dengan saluran pernafasan. Saluran pernafasan itu dimulai dari hidung, ya. Jadi kita bernafas melalui hidung atau mulut, ya. Kemudian masuk ke dalam paru-paru kita. Jadi penyakit yang berhubungan dengan pernafasan itu biasanya dari hidung sampai ke paru-paru. Nah, saya pikir ISPA adalah peringkat pertama, Mbak. Kenapa? Karena ISPA itu bisa menyerang dari semua usia. Semua usia. Ya, dari bayi pun yang begitu menghirup udara dalam beberapa hari kehidupannya, dia bisa juga terserang infeksi. Betul. Karena infeksi saluran pernafasan atas itu, pokoknya infeksi saluran pernafasan itu biasanya disebabkan oleh virus dan beberapa bakteri. Ya, nah yang terbanyak adalah virus. Nah, seperti yang kita kenal, influenza, pneumonia, bronkitis, common cold, itu adalah beberapa dari yang masuk ke dalam ISPA tersebut. Nah, sekarang ditambah lagi Corona, COVID itu adalah menyerang saluran pernafasan. Jadi masuk ke dalam ISPA ini, itu boleh dikategorikan kepada infeksi saluran pernafasan akut. Karena penyakit-penyakit ini adalah penyakit-penyakit akut gitu ya. Nah, gejalanya itu terutama adalah biasanya papil. Batuk pilek bisa disertai dengan demam. Biasanya kalau cuma papil-papil biasa, apalagi ibu-ibu, bapak-bapak biasanya EGP, ya benar. nggak akan paling sembuh sendiri. Ya gitu. Nah, biasanya dia akan mengganggu bila sudah timbul gejala demam. Sebenarnya tanpa demam pun itu sudah menandakan adanya interaksi tubuh kita dengan virus atau bakteri. Tapi kalau timbulnya infeksi yang lumayan
di dalam tubuh kita, itu dia akan menimbulkan reaksi demam. Nah, jadi kalau sudah ada demam, barusanlah seseorang itu biasanya minum obat. Betul. Biasanya kalau bapil-bapil biasa mah cuek-cuek aja. Cuek aja. Ya. Kalau sekarang bapil itu deg-degan. Iya, benar, Ya. benar. Apakah saya COVID? Benar. Apakah dia COVID? Iya, Ya benar, kan? benar. Makanya perlu tetap menggunakan masker, Masker. karena bagaimanapun juga masker adalah perlindungan diri kita yang paling minimal. Ya. Terus kembali lagi ke gejalanya. Semua gejala ISPA itu rata-rata sama, yaitu batuk, pilek, kadang-kadang sakit tenggorokan, ya bisa disertai atau tanpa disertai sakit tenggorokan itu dalam arti sakit menelan. Kemudian bisa timbul adanya nyeri-nyeri di tubuh, ya, mialgia, atau nyeri di sekitar leher, adanya pembesaran kelenjar di sekitar leher, ya. Kemudian bisa juga mata berair. Ya, karena kalau orang kebanyakan pilek juga biasanya matanya pedes, ya, betul. berair, pusing. Beberapa kasus kadang-kadang juga disertai dengan sakit ulu hati. Kenapa? Karena dengan batuk yang berlebihan itu adanya tarikan pada diafragma, sehingga mempengaruhi dari gas atau asam lambung di dalam tubuh kita. Jadi banyak beberapa orang dengan batuk yang berlebihan, jadi terjadinya sakit ulu hati. Kemudian ada kadang-kadang nyeri di dada, ya, saking batuk, ya. Apalagi kalau batuknya itu terasa ada reak tapi tidak bisa keluar. Misalnya, ya. Terus lemes, ya. Terus kadang juga disertai dengan mual. Kenapa? Karena adanya reak yang tidak bisa keluar, itu juga bisa. Terus sakit kepala. Jadi gejala-gejala itu yang pasti saya rasa tidak ada dari kita semua yang belum pernah mengalami yang namanya ISPA, ya, betul. atau yang kita kenal sebagai influenza segala macam. Nah, kalau zaman dulu sebenarnya kalau bapil-bapil biasa itu biasanya kita tidak akan minum obat. Kenapa? Karena kalau penyebabnya virus, sebenarnya itu termasuk kepada penyakit yang bisa sembuh sendiri, yaitu adalah self-limited disease. Kenapa dia bisa sembuh sendiri? Karena dari dalam tubuh kita itu bisa untuk menimbulkan imun untuk jadi menanggulangi virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kenapa kita juga gampang? Karena imun kita turun. Ya, betul. Ya, jadi supaya jangan terserang, yaitu kadang-kadang di kantor dulu sebelum zaman COVID, mungkin kalau di dalam AC gitu, si A flu, sebelahnya ketepak. Tapi ada lagi yang nggak ketepak, nggak kena. Ya, itu kenapa? Karena itu sistem pertahanan tubuh yang tidak terkena itu biasanya lebih baik daripada ya, daya tahan tubuh itu terutama dibentuk dari pola hidup, ya, cukup istirahat, makan yang benar, makan yang bergizi, cukup air putih, hindarin stres, hindarin rokok, ya. Jadi otomatis dengan suplemen yang baik itu akan meningkatkan imun atau kekebalan tubuh kita. Sama juga terhadap corona, terhadap COVID. Jadi pada saat COVID itu memang penularannya sangat menyeramkan, ya. Tapi dengan adanya sekarang kita sudah divaksin, kita hidup lama dengan COVID, terbentuk imun di dalam tubuh kita. Jadi COVID masih tetap ada, ya. Tapi mungkin tidak gampang terserang pada orang-orang yang dengan imunnya tinggi. Betul. Gitu. Jadi kembali lagi penyakit-penyakit seperti ini karena kebanyakan penyebabnya itu adalah virus, itu bisa tersembuhkan dengan sendirinya. Tapi ISPA tidak hanya terjadi dari infeksi virus. Ada juga bakteri. Ya, yaitu misalnya Staphylococcus, Streptococcus, Pneumococcus, Klebsiella, segala macam itu bisa bakteri-bakteri yang bisa menimbulkan gejala-gejala infeksi saluran pernafasan. Yaitu antara lain ya gejalanya sama-sama batuk itu. Ya, jadi itu sekilas tentang ISPA. Ya, mungkin lebih dijabarkan lagi, Dr. Tris, imunitas tubuh untuk meningkat itu caranya seperti apa? Satu adalah terus terang dari semua penyakit itu adalah bergantung kepada imunitas kita.
Tidak hanya ISPA, tadi banyak penyakit lainnya ya Mbak ya. Tapi dengan meningkatkan imunitas itu antara lain yaitu pola hidup yang sehat, makannya bergizi, Betul. ya, cukup istirahat. Jadi cukup istirahat itu adalah cukup tidur. Anak-anak tentunya lebih banyak daripada orang dewasa. Harusnya lansia juga banyak, tapi dengan bertambahnya usia jam tidurnya makin berkurang. Ya. Tapi dengan tidur yang berkualitas itu yang penting. Kalau bisa tidur yang terbaik adalah 7 jam sehari. Itu yang terbaik. Terus jangan lupa juga cukup cairan. Cairan itu adalah air putih. Air putih yang baik adalah 8 gelas per hari. Jadi 1 gelasnya itu kira-kira 200 cc. Jadi kalau bisa 1,5 liter minimal dalam 1 hari, dalam 24 jam. Kemudian olahraga juga tetap diperlukan ya. Kalau bisa tiap hari minimal 30 menit. Kemudian hindari stres ya. Pilihlah makanan-makanan yang berkualitas untuk Anda, makanannya sehat, makanannya segar ya. Kemudian tambahkan dengan suplemen seperti kita, karena kita keluarga FKC tidak ada yang tidak kenal itu apa suplemen. Pilihlah suplemen-suplemen yang pada saat ini untuk meningkatkan imun kita. Ya kan ada suplemen yang misalnya untuk meningkatkan imun, ada suplemen yang untuk misalnya ngurangin pegel linu, ada suplemen yang untuk mensehatkan liver, ada suplemen yang untuk mensehatkan jantung dan sebagainya. Ya, jadi pilihlah suplemen-suplemen untuk meningkatkan imun dari tubuh kita. Kemudian yang gampang yang sebenarnya sudah kita lakukan dan sekarang lebih sering dilakukan adalah lebih sering cuci tangan, ya. Betul. Jadi menjaga kesehatan. Jangan pegang-pegang sekitar wajah kita dengan tangan yang kotor. Misalnya, contohnya seperti Mbak Reni. Mbak Reni walaupun pakai masker, habis dari kereta pegang kanan, pegang kiri yang kita tidak tahu. Di sekitar kita itu ada virus atau apa. Kemudian pada saat buka mata, kucek-kucek hidung, kucek-kucek mata, ya, lap segala macam itu adalah memasukkan kuman virus ke dalam tubuh kita. Jadi sering-seringlah cuci tangan ya. Jadi sebenarnya saya sangat menyayangkan sekarang PPKM sudah dilonggarkan, masuk mall sudah tidak pakai peduli lindungi lagi, tapi di tempat-tempat umum banyak tempat-tempat kebersihan yang dicabut. Contohnya di GBK. Tempat cuci tangannya sudah diangkat. Udah nggak ada ya? Ya, jadi itu juga saya sangat menyayangkan. Kenapa? Sebenarnya kebiasaan kita mencuci tangan itu harus COVID atau tidak COVID itu harus dibiasakan. Ya. Kemudian jangan sembarang membuang sampah, termasuk juga sampah tisu. Bekas buang ingus, bekas lap-lap baru makan, ya, atau baru batuk, juga sampah dari masker, buanglah pada tempatnya. Dokter Tris, sepanjang yang saya tahu ini cara penularannya adalah melalui droplet ya. Nah, saya agak parno juga nih Dokter Tris. Kalau misalnya bersentuhan itu tular apa enggak ya? Sebenarnya bersentuhan itu tidak tertular kecuali misalnya ini ekstrimnya orang tersebut barusan buang ingus, terus pakai tisu, terus masih ada sisa dia lap gini kan, apalagi anak-anak terus terang, anak-anak itu belum sadar untuk ini, kemudian pegang dia tangannya, terus main bareng-bareng, main kelereng, main apa, gandengan dan sebagainya, kemudian anak itu juga masukin ke mulutnya dan sebagainya, itu termasuk penularan. Tapi penularan yang secara droplet itu biasanya kalau kita batuk tanpa proteksi atau batuk membuang ludah sembarangan, itu bisa menjadikan penularan. Penyakit yang gampang ditularkan antara lain ISPA ini. Di samping itu juga misalnya sakit-sakit yang lain, ekstrimnya sakit kulit atau apa, itu juga bisa menularkan secara seperti itu. Makanya sekali lagi perlu cuci tangan. Nah, seperti Mbak Reni yang katakan di kereta mau tidak mau pegangan handle atau apa daripada jatuh segala macam, dan itu ya memang harus tidak pegang handle, Anda pegang bangku, Anda pegang ada tiang itu, Anda pegang tiang segala macam. Nah,
Bagaimana cara menanggulanginya? Yaitu cuci tangan. Bila tidak ada cuci tangan, paling tidak setelah Anda keluar dari area publik yang padat seperti itu, paling tidak dengan tisu basah dulu. Jangan kalah pentingnya ya Mbak, yang harus kita bersihkan terutama adalah handphone. Bersihkan ya. Karena ini juga menjadikan salah satu tempat bersarangnya ya. Iya gitu. Jadi jangan menyepelekan juga. COVID juga termasuk ke dalam ISPA ini sekarang ya. Seperti kita ketahui COVID ini bisa mematikan. Tapi bukan berarti influenza tidak bisa mematikan ya. Jadi influenza pun atau beberapa penyakit pernafasan itu bisa mematikan kalau tidak diobatin ya. Bila terjadi komplikasi, contohnya influenza itu sebenarnya disebabkan oleh virus influenza. Itu sebenarnya bisa sembuh sendiri tanpa obat. Tanpa obat, tapi dengan obat diri sendiri. Jadi tubuh antibodi yang menyembuhkannya itu dengan imun yang baik. Tapi kalau orang dengan imunnya yang tidak baik, contohnya dengan autoimun disease segala macam, kalau bila terjadi influenza atau ISPA, dia bisa tambah ngedrop, tambah komplikasi, bisa terjadi pneumonia dan kemudian bisa meninggal. Itu juga bisa. Jadi jangan sepelekan. Bagaimana caranya? Bila menemui gejala demam, batuk pilek dengan obat-obat biasa di rumah Anda tidak sembuh, segera periksalah ke dokter supaya tidak terjadi komplikasi akibat penyakit yang enteng. Maksudnya penyakit enteng itu ini adalah penyakit umum, penyakit umum yang kita sering terima gitu ya, dari lingkungan, dari cuaca, kayak pancaroba segala macam, pergantian cuaca, atau kalau di luar negeri pergantian dari musim ya, biasanya musim dingin itu sangat dingin. Nah mereka biasanya pasti kena tuh ya. Ya makanya di mereka ada suntikan influenza vaksin. Vaksin influenza kita tidak mengenal, mungkin karena di Indonesia terlalu sering influenza ya. Bener. Kalau di negara barat orang kena influenza aja udah rasanya udah heboh banget. Betul. Jadi mereka kalau mau tur ke negara ketiga, terutama Asia misalnya, ke Indonesia, Malaysia, Bangkok, Vietnam, mereka rata-rata suntik influenza. Karena virus influenza sangat banyak di kita dan mereka juga takut. Ya kalau kita sama influenza itu sudah biasa, bisa mengobati diri sendiri, nggak usah ke dokter. Tapi kalau buat beberapa orang yang jarang memang terkena, mereka melakukan vaksin influenza itu. Ya. Dan saya sering nonton film gitu ya. Kalau nonton film dari luar gitu ya, misalnya ada anaknya bersin. Kalau di Indonesia kan cuek aja gitu. Wah kalau di sana kayaknya udah parno banget, ayahnya langsung pegang, aduh kamu sakit ya, bla 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 gitu loh. Padahal cuma bersihin aja anaknya gitu. Ya, jadi karena mereka itu sebenarnya jarang sakit. Kalau kita lebih terpapar dari apakah kuman-kuman. Apakah ini menandakan kalau di negara-negara berkembang mungkin angkanya lebih tinggi, atau dengan kondisi misalnya kepadatan, kemudian sampah, polusi udara dan sebagainya, apakah itu membuat negara berkembang lebih banyak? Semuanya itu mempengaruhi. Tapi kalau di kita karena satu juga sakit-sakit itu lebih sering daripada yang dialami oleh mereka ya. Kalau mereka itu batuk pilek atau misalnya mereka itu demam, rata-rata mereka tidak akan, kalau kita dikit minum obat nih ya, karena obat di warung ya ada, di tukang rokok ya ada, di mana ya ada. Kalau mereka kalau tidak perlu minum obat kan tidak minum obat Mbak. Jadi mereka itu istirahat, tidur, minum yang banyak, biasanya minum sup, makanannya makan sup ya dengan cairan. Kemudian mereka istirahat. Kalau mereka udah istirahat tidak sembuh, mereka baru ke dokter. Kalau di kita itu terbiasa yaitu dengan obat-obatan warung ya, dengan penyakit seperti ini sudah terbiasa. Tapi di kita ini juga variasi penyakitnya jadinya
relatif lebih banyak daripada mereka penyakit-penyakit yang contohnya saluran pernafasan. Contohnya ya ini ISPA, sakit tenggorokan, terus mungkin TBC, ya. TBC di negara maju lebih sedikit daripada di negara berkembang. Di negara berkembang itu ya seperti tadi Mbak Reni katakan, karena populasi, karena kebersihan sosial ekonomi, faktor sosial ekonomi semua terpengaruh. Tapi dengan Indonesia, saya rasa sekarang sudah lebih sadar untuk kesehatan. Kita sudah naik kelas dibanding negara-negara lain, makanya kita kenal apa yang namanya suplemen. Ya, betul. mungkin zaman saya SMP, suplemen saya B-kompleks, ya vitamin C. Tapi sekarang suplemennya sudah macam-macam, sudah seperti di negara maju. Cuman makanya kita perlu untuk memberikan knowledge apa itu suplemen. Betul. Karena di Indonesia dulunya hanya kenal obat. Betul. Ya, dan sekali lagi suplemen itu bukan obat. Betul. Apa itu pentingnya suplemen? Ya, bagaimana cara bekerjanya suplemen? Dan berbahagialah karena kita hidup di keluarga yang memang berbisnis secara suplemen. Jadi terus terang itu juga salah satu kenapa saya mau di sini, karena ini bergerak di bidang suplemen yang saya anggap ini adalah salah satu proteksi di diri kita supaya kita bisa lebih sehat. Betul. Paling yang menjadi PR besarnya adalah kebiasaan kita, mungkin bukan member ya. Kalau member mungkin sudah terbiasa dengan konsumsi suplemen kita, tetapi mendidik orang-orang di luaran ya untuk bisa konsumsi suplemen sejak dini nih, Dokter Tris. Nah, gitu itu kan. saya rasa adalah tugas antara lain. Kalau dokter itu biasanya kalau di Indonesia, dokter akan didatengin oleh orang sakit. Benar. Tidak ada betul. orang sehat datang ke dokter. Betul. Tapi kalau di luar negeri atau di negara berkembang, negara maju, di negara maju, mereka ke dokter secara rutin untuk memeriksakan, check up, terus karena udah ada kesadaran dan mereka memang di cover, Betul. ya kan? Jadi mereka ada yang, jadi misalnya setahun sekali atau 2 kali saya nggak tahu, tapi mereka harus ke family doctor, ya, misalnya untuk ngecek check up, general ya, check up gitu general ya. check up, minta pengantar untuk general Iya, check up. iya, Di iya. kita general check up kalau ada sesuatu. Iya. Kenapa? Karena memang biayanya masih tinggi. Betul. Nah, seperti Mbak Reni bilang PR, nah dengan adanya sistem yang macam-macam, antara lain yang seperti dilakukan di FKC ini adalah garda terdepannya adalah si member. Betul. Bagaimana mereka-mereka ini Benar. untuk memberikan pengetahuan kepada orang-orang konsumen atau calon konsumen. Benar. Apa itu fungsi dari suplemen. Betul. Nah, jadi pesan saya jangan salah untuk mengartikan, jangan salah untuk mengedukasi apa itu suplemen. Betul. Sekali lagi, suplemen itu bukan obat. Suplemen ini adalah penambah atau suplemen, ya penambah dari kekurangan makanan sehari-hari kita. Tujuannya cuma satu, supaya tubuh kita tetap sehat. Betul. Gitu. Betul ya. Setuju banget sama Dr. Tris. Jadi FKC Family, Anda ini adalah garda terdepan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yang tidak ringan kalau menurut saya gitu ya. Jadi Anda harus merubah mindset orang yang misalnya konsumsi suplemen itu adalah alternatif terakhir pada saat mereka sudah berobat ke dokter dan kayaknya udah hopeless gitu ya. Kadang-kadang ada banyak juga seperti itu. Wah, berobat, sudah ini akhirnya udah deh ambil suplemen aja. Enggak seperti itu. Tetapi sedapat mungkin Anda merubah mindset bahwa dikala kita sehat, kita juga harus konsumsi suplemen. Pada saat sakit, obat dokternya tetap dikonsumsi, nanti disupport dengan suplemen. Ya, jadi Gitu. sekali lagi suplemen kita ini bukan pengobatan alternatif. Iya, benar, betul. Meskipun memang ini bersifat juga sebagai untuk terapi, membantu terapi pengobatannya. Ingat,
ada produk-produk kita yang termasuk dalam kategori heart support ya. Jadi itu tidak hanya mencegah tetapi membantu terapi pengobatan, dan memang nggak semua kita golongkan ke dalam heart support, Dr. Tris. Jadi yang masuk di dalam kategori heart support itu seperti ada Carmax, ada Liveride ini, kemudian ada Joint Again yang memang dia untuk persendian. Itu adalah health seperti support, itu. saya setuju. Tapi kalau pengobatan alternatif adalah pengobatan yang dilakukan meninggalkan obat obat medis, kemudian dia betul. Melakukan tindakan Alternatif itu ya. itu saya tidak anti, boleh, tapi yang terpenting adalah suplemen itu sebenarnya basic. Jadi ini adalah tambahan makanan sehari-hari kita. Iya, betul. Jadi mungkin bahasa paling gampang itu adalah vitamin ya. Iya, benar. Vitamin di dalam tubuh kita. Vitamin itu kan sebaiknya minumnya rutin. Betul, Nah, betul. itulah betul, seperti itu. Betul ya. Jadi dalam jangka waktu yang panjang, dan kalau bisa tuh Anda disiplin juga gitu loh. Jangan nanti kondisinya lagi nggak sakit kok, nggak usah diminum Ya. gitu kan. Nanti kalau misalnya agak-agak pusing gitu, ya udah oke, minum gitu, nggak gitu juga ya. Jadi saya dan Dr. Tris benar-benar istilahnya menghimbau gitu ya, mengajak kepada member-member FKC, yuk kita bisa sama-sama punya tanggung jawab untuk menyehatkan masyarakat Indonesia ya. Ya minimal apa yang bisa kita lakukan untuk orang terdekat kita dulu deh ya, di keluarga kecil, keluarga inti, keluarga besar, kemudian di teman-teman kita, di rekan-rekan kerja mungkin ya, relasi-relasi Anda gitu ya. Biasakan untuk mulai dengan hidup sehat, pola hidup sehat. Salah satunya adalah dengan konsumsi produk-produk Wellsense kita ya. Oke, saya hanya mau merangkum saja, termasuk juga saya mau sampaikan ini produknya pakai Vital ya. Pasti Anda sudah tahu kan Ingenium itu seperti apa, Liveride juga seperti apa, Trident seperti apa. Intinya adalah ini untuk menangkal radikal bebas, kemudian juga untuk meningkatkan imun tubuh kita, karena di Ingenium sendiri juga nutrisinya sangat lengkap ya. Oke, jangan anggap remeh ISPA ya, waspada. Apalagi kalau sudah parah kondisinya, ditambah lagi kita belum benar-benar terbebas dari COVID ya. Jadi tetap lakukan protokol kesehatan, meskipun mungkin di beberapa tempat di daerah Anda sudah agak jauh lebih ringan dibanding Jakarta, tapi saya rasa ya tetap harus dipatuhi, minimal untuk diri sendiri, cuci tangan dan sebagainya ya.